Wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, Sobat RH sekalian, agak terlambat kita live-nya ya, karena ada gangguan teknis as usual, internetnya lagi ngaco ya. Ya, Sobat RH sekalian, ini ada berita yang menarik mengenai alumni UGM akan menggeruduk UGM. Dan Ganjar dikabarkan juga bakal hadir. Pertanyaannya, bagaimana dengan selain Ganjar? Maksudnya Anies ya, apakah beliau akan hadir juga? Tentu mungkin concernnya nggak ke sana ya, berbeda lagi. Tapi coba kita bacakan. Demi keaslian ijazah Jokowi, Ganjar Pranowo bakal hadir. Coba kita lihat nanti ya, apakah iya yang bersangkutan bakal hadir. Oke, kita buka di sini ya, buka di internetnya. Oke, coba kita lihat nih ya. Sebagaimana diberitakan oleh fajar.co.id. Oke, coba kita lihat. Walaupun ada yang meragukannya, tetapi coba kita lihat ya. Fajar.co.id Jakarta, Koordinator Relagama Bergerak Bangun Sutoto menyebut mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bakal hadir di Universitas Gadjah Mada Selasa besok. Seperti diketahui, UGM bakal diramaikan oleh alumni yang tergabung dalam Relagama Bergerak setelah ultimatum yang dilayangkan tidak mendapatkan jawaban. Beliau kami undang, masukan dari teman-teman. Ganjar tidak kami undang secara resmi, kata Bangun kepada fajar.co.id. Bangun berharap Ganjar bisa menghadirkan diri ketika para alumni mendatangi kampus UGM. Mendesak pihak rektorat agar meluruskan perkara dugaan ijazah palsu Jokowi. Kalau sebagai sesama alumni dia mau hadir, monggo saja, imbuhnya. Sebelumnya diberitakan isu dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi semakin memanas. Apalagi belakangan ini muncul pembicaraan baru mengenai Pasar Pramuka. Belum selesai perdebatan Pasar Pramuka yang diduga sebagai lokasi dicetaknya ijazah Jokowi, muncul lagi relawan alumni Universitas Gadjah Mada Bergerak. Ketua Kagama Cirebon Raya Heru Subagya mengatakan bahwa ia baru saja menerima pesan berisi pernyataan sikap dari relawan alumni. Dalam pernyataan sikap tersebut, gabungan alumni UGM dari lintas angkatan dan lintas fakultas menamakan diri dengan Relagama Bergerak atau relawan alumni Universitas Gadjah Mada Bergerak. Relagama Bergerak lahir atas dasar niat, ide, dan semangat bersama untuk berkontribusi menjaga nama baik alma mater serta menjunjung marwah UGM sebagai PTN yang melambangkan kampus perjuangan dan kerakyatan Indonesia, tertulis pada pernyataan sikap tersebut. Kemudian Lanjutnya setelah mencermati dinamika dugaan ijazah palsu Jokowi, Relagama Bergerak sepakat untuk menyatakan pendapat. Relagama Bergerak menegaskan bahwa mereka menjunjung tinggi prinsip kejujuran berdasar nilai-nilai objektivitas dan keterbukaan informasi kepada publik. Berikut pernyataan sikap dari Relagama Bergerak yang sudah pernah disampaikan ya. Tapi kita ulangi ya. 1. Meminta kepada Rektor UGM beserta staf rektor terkait, Dekan Fakultas Kehutanan beserta staf dekan terkait untuk bersama-sama memberikan keterangan resmi kepada publik secara jujur dan transparan tentang riwayat pendidikan Saudara Joko Widodo di UGM hingga status ijazahnya. 2. Meminta kepada Saudara Joko Widodo dengan sukarela, itikat baik dan gembira untuk menunjukkan ijazah sarjananya S1 kepada publik secara apa adanya. 3. Permintaan kami yang tersebut pada poin 1 dan 2 sudah selayaknya dilakukan dengan cara seksama, cermat dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. 4. Permintaan kami yang tersebut pada poin 1 dan 2 akan menjadi catatan sejarah yang sangat penting di kemudian hari. Oleh karena itu sudah selayaknya dilaksanakan di kampus UGM sebagai rumah besar untuk sivitas akademika UGM dan para alumninya. 5. Jika permintaan kami yang tersebut pada poin 1 dan 2 dalam waktu 1 kali 24 jam sejak surat pernyataan ini diterima oleh yang bersangkutan, diterima ya, bukan dinyatakan, dan tidak dipenuhi permintaan kami, maka dengan sikap mufakat dan bulat kami menyatakan mosi tidak percaya kepada para pihak tersebut. 6.
Berdasar mosi tidak percaya yang tersebut pada poin 5, kami meminta kepada Rektor UGM dan staf rektor terkait, Dekan Fakultas Kehutanan dan staf dekan terkait, beserta staf di UGM lainnya yang terlibat dalam kasus dugaan ijazah palsu Saudara Joko Widodo untuk segera mengundurkan diri dari status dan jabatannya dengan tanpa syarat. 7. Berdasar mosi tidak percaya yang tersebut pada poin 5, kami simpulkan bahwa Saudara Joko Widodo bukanlah alumni Universitas Gadjah Mada. Bangun Sutoto yang tercatat sebagai koordinator berharap pernyataan sikap tersebut berkontribusi mengakhiri kasus dugaan ijazah palsu Jokowi secara tuntas, adil, dan transparan. Ya, sahabat sekalian, itu tadi pernyataan dari Rela Gama ya. Jadi kemarin saya dihubungi bendaharanya, tapi rupanya saya oke. Ini sepertinya ini ya. Coba kita hubungi Bangun Sutoto ya, Rela Gama untuk kita nanti lihat ya, Rela Gama. Oke. Ya saudara sekalian, akhirnya hadir juga ya alumni UGM besok 8 Juli, mudah-mudahan tidak diretas. Nomor handphonenya nih Toto Rela Gama Bangun Sutoto ya. Oke sahabat era sekalian, tentu ada pertanyaan ya, bagaimana dengan Ganjar? Apakah Ganjar akan hadir atau tidak? Kemudian apakah Anies akan hadir atau tidak? Rasanya agak berat ya kalau mereka berdua hadir. Entah kalau mereka kemudian memutuskan hadir ya. Kenapa saya katakan agak berat? Sederhananya begini bro ya, sobat era sekalian. Sederhananya adalah yang namanya Anies dan Ganjar itu punya makom tersendiri. Masalah ijazah ini bisa jadi masalah yang ya dibilang penting, juga tidak amat, tapi dibilang tidak penting ya penting juga. Artinya ini masalah yang sesungguhnya ya bergantung kita bagaimana melihatnya. Tetapi ada yang istilahnya fardu kifayah. Jadi fardu kifayah itu kalau sudah dilakukan orang lain ya tidak perlulah bosnya hadir sendiri. Tetapi kalau untuk Ganjar Pranowo, Ganjar itu coba kita Ganjar itu adalah ketua alumni Gadjah Mada ya, sebagai alumni Gadjah Mada barangkali dia punya istilahnya punya tanggung jawab moral, karena pada waktu itu dia pernah dia pernah memberikan kartu kagama barangkali ya. Coba kita bacakan ya. Heru Subagya ragukan kehadiran Ganjar saat alumni Geruduk UGM. Alasannya masuk akal. Coba kita lihat ya. Ketua Kagama Cirebon Raya Heru Subagya meragukan rencana kehadiran Ganjar Pranowo ketika alumni yang tergabung dalam Rela Gama Bergerak menggeruduk UGM pada Selasa besok. Informasi terakhir dari Mas Bangun, Pak Ganjar mau datang, ujar Heru kepada fajar.co.id. Dikatakan Heru ada proses administrasi yang pernah dilakukan Gubernur Jawa Tengah 2 periode itu berkaitan dengan keanggotaan Pak Jokowi menjadi bagian dari alumni UGM. Ia menuturkan bahwa Ganjar merupakan salah satu di antara bagian secara langsung memberikan kartu tanda anggota KTA kepada Kagama. Tahun 2017 kalau tidak salah Pak Ganjar itu bagian dari yang melegalkan Pak Jokowi alumni UGM, terangnya. Sama halnya Anies Baswedan, Heru bilang bahwa mereka tidak akan banyak bersuara pada perkara dugaan ijazah palsu ini. Sepertinya Pak Ganjar tidak akan banyak bersuara seperti halnya Pak Anies Baswedan juga tidak mempunyai suara. Sepertinya mereka bungkam 1000 bahasa tandasnya. Sebelumnya koordinator Rela Gama Bergerak Bangun Sutoto menyebut mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bakal hadir di Universitas Gadjah Mada Selasa besok ya. Seperti diketahui UGM bakal diramaikan oleh alumni yang tergabung dalam Rela Gama Bergerak setelah ultimatum yang dilayangkan tidak mendapatkan jawaban. Jadi ultimatumnya tidak mendapatkan jawaban. Jadi backup dari Universitas Gadjah Mada ini adalah Visipol UGM ya. Beliau kami undang, masukan dari teman-teman Ganjar tidak kami undang secara resmi, kata Bangun kepada fajar.co.id. Jadi saudara sekalian, sekali lagi ya, ini adalah soal yang terkait dengan begini. Saatnya memang alumni UGM itu harus tegas, jelas sikapnya. Jangan kemudian diombang-ambingkan dengan soal ijazah palsu ini. Kalau asli, katakan asli. Kalau palsu, katakan palsu. Tapi tidak bisa dengan keyakinan. Bro, masa mengatakan ijazah itu saya meyakini? Nggak bisa dengan keyakinan. Harus dengan sebuah pembuktian yang
Kan gini, semua alumni itu kan masyarakat ilmiah. Mereka paham mengenai bukti itu. Jadi karena ada pembuktian itulah yang harus kemudian ditunjukkan bukti-buktinya. Bukan hanya berdasarkan saya yakin dia adalah alumni UGM dan lain sebagainya. Karena keyakinan Ibu Ova Emilia, Rektor UGM, itu tidak kemudian menjadi keyakinan orang banyak. Kecuali para pendukung Jokowi yang kemudian mengutip pernyataan Ova Emilia atau pernyataan Sigit Sunarta, Dekan Fakultas Kehutanan, sebagai sebuah legitimasi prosedural saja, tapi asumsinya atau esensinya tidak mereka percaya. Bahkan saya sedih ketika saya lemparkan kepada RH Channel apakah mereka percaya atau tidak. Mereka mengatakan tidak percaya dengan UGM. Itu persoalannya. Jadi UGM sebagai kampus yang luar biasa, ya harusnya tidak seperti itu, mudah-mudahan ya. Oke, coba kita bacakan komentar sobat era sekalian. Saya berusaha menghubungi Toto ya, Sutoto, Bangun Sutoto, tapi rupanya tidak diangkat ya, mungkin karena beliau sibuk atau jangan-jangan lagi diapain, nggak ngerti juga ya, lagi rapat barangkali. Oke. Hadir, assalamualaikum, keren, cadas, cadas, nggih, hadir, fufu fafa, luar biasa, kerja pemilik ijazah palsu, hadir, semangat Bang Hera, suarakan kebenaran, Allahu Akbar. Ini kenapa ini pendek-pendek semua ya, bagus juga nih. Salam sehat Bang, saya berharap besok akan membuka takbir, bukan takbir ya, tabir yang selama ini disembunyikan, Allahu Akbar. Ijazah palsu Pak Jokowi, pecat Gibran, apalagi nih. Hadirkan Jokowi dan Pak Kasmujo gelar perkara khusus ijazah Jokowi 9 Juni 2025 melibatkan konsorsium tenaga ahli digital forensik independen. Oh, ada juga nih, kalian barisan sakit hati, luar biasa ya. Adili Bobi apalagi nih. Jangan biarkan UGM rusak bahkan ditutup gara-gara segerombol orang yang membela si pembohong. Oke, wow, semangat guys. Sumbar hadir, masalah ijazah Joko Widodo UGM sederhana kalau rektornya jujur dan berani. Kemudian, ayo alumni UGM bersuara, si Bolga hadir. Saya menjadi pesimis melihat sikap Prabowo yang jelas-jelas bungkam 1000 bahasa soal kebohongan. Ya biarkan saja ya. Robot mainan bocil di Cina. Kemudian, usut ijazah palsu membuat nama UGM tercoreng. Kemudian, mari kita membayangkan mata dunia melihat bagaimana jika UGM ternyata harus tunduk menyesuaikan diri atas lembaran pasar pramuka. Teman-teman Jokowi yang tunjukkan ijazahnya harus datang juga. Semoga alumni UGM hadir semua seperti Ganjar. Kami mendukung pejuang dalam melawan kebohongan. Jangan kendor sampai si pembohong itu bertekuk lutut. Becik ke titik olo ketoro. Luar biasa ya Jokowi ini, gak ada malu memimpin selama 10 tahun, gak sedikit pun jiwa kerahyatannya kelihatan. Kok tega memenjarakan rakyat melalui tangan-tangan polisi? Kalau udah bohong ya pasti malu, udah gak punya integritas. Mari kita dukung negara ini menjadi negara yang negara bagi orang jujur, tidak untuk para penipu atau tukang ngibul. Katakan tidak kepada koruptor, Jokowi tukang ngibul. Ini saya bacakan aja ya. Kok bisa lektor dan stafnya gak terbuka bicara apa adanya? Jangan sampai memalukan jabatan Anda. Bubarkan Parcok, ganti dengan Hansip saja. Bagaimana nasib pendidikan negeri ini ketika sebuah PTN harus tunduk menyesuaikan dengan lembaran-lembaran dokumen keluaran kaki 5. UGM fakultas terbaik gara-gara, bukan UGM fakultas, universitas ya. Ini tapi dia bilang UGM fakultas terbaik gara-gara seorang Jokowi ribut se-Indonesia. Ya, sobat sekalian, langsung jumping up saya. Rakyat apalagi nih. Ayo Pak Anies dan Pak Ganjar dukung TPUA. UGM sebagai lembaga ilmiah ternama harus menjunjung tinggi kejujuran, khususnya kejujuran akademis. Jangan mengorbankan nama besar UGM karena melindungi Jokowi. Ya, saudara sekalian, sekali lagi ya, tampilkan satu halaman tuh, Rela Agama Bergerak ya. Sayangnya kita belum bisa menghubungi Toto ya, Bangun Sutoto. Saya dikasih nomor handphone melalui ininya ya. Oke, coba. Oke ya. Ya ini ya pernyataan sikap Rela Agama Bergerak Selasa 8 Juni 2025. Oke. Mudah-mudahan para alumni banyak yang datang ya, berpartisipasi dalam kegiatan ini, karena bagaimanapun dulu yang namanya UGM itu Kagama ya, keluarga alumni Gajah Mada itu salah satu organisasi alumni yang terbesar di Indonesia. Memiliki jaringan yang sangat kuat di daerah, karena kita tahu bahwa kampus UGM adalah kampus kerakyatan di mana alumninya banyak bertebaran di mana-mana. Nah, sayang sekali sobat era sekalian, kalau
yang besar ini kemudian tidak bisa punya andil untuk meyakinkan UGM untuk berkata jujurlah padaku, ya kan? Termasuk Ganjar, Anies dan siapapun. Ya mudah-mudahan saya bertanggung jawab untuk woro-woronya kan. Jadi kita pembagian tugas ya. Kalau kita hadir ke sana, artinya saya tidak bisa woro-woronya dari sini. Padahal jauh lebih lebih strategis kalau saya menghubungi mereka by phone dan kemudian menyiarkannya kepada sobat RH sekalian. Mudah-mudahan ya sobat RH sekalian, mudah-mudahan jelas ya. Jadi hari ini nanti juga saya mau diundang oleh CNN, tapi tema dialognya desak pemakzulan Gibran, MPR terancam diduduki, dengan Ubaidillah Badrun, Nurul Fatah, Freddy Damanik dan Ahmad Doli. Siapa lagi Nurul Fatah ini ya, nggak ngerti saya. Apakah bisa hadir ke studio CNN Bang? Mohon konfirmasinya Bang. Oke, kita akan lihat nanti ya bagaimana soal ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan hal yang baik ya, mendapatkan hal yang terus untuk kebenaran dan keadilan ya. Karena yang kita perjuangkan adalah kebenaran dan keadilan. Sama semangat ya untuk para alumni Universitas Gadjah Mada ya. Anda pasti tahu lagu ini kan? Lagi gini. Bakti kami mahasiswa Gadjah Mada semua, ku berjanji memenuhi panggilan bangsaku. Di dalam Pancasilamu jiwa seluruh nusaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Indonesia. Jadi saudara sekalian, itu lagu himne Gadjah Mada. Kalau Anda lulusan asli Gadjah Mada, tahun berapapun Anda, dan ketika lagu ini sudah diperkenalkan kepada Anda, mudah-mudahan Anda masih mengingatnya. Dan rasanya, walaupun Anda sudah selesai seperti saya berapa puluh tahun yang lalu, masih terus mengingat lagu ini. Jadi kalau saya alumni 94-95, kalau Pak Jokowi 10 tahun di atas saya, tetapi kan saya udah 30 tahun saja juga, tetapi masih hafal lagu ini. Mudah-mudahan semua alumni UGM juga masih mengingat lagu ini ya. Begitu saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao.